Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahuda, amma ba'd. Hadirin jamaah dubur yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, segala puji kita panjatkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan berbagai macam nikmat dan karunia kepada kita. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi wa Habibina Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan sahabatnya. Hadirin rahimakumullah, tema kali ini adalah spirit perjuangan menyukseskan transformasi. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa sungguhnya transformasi adalah sebuah perubahan, dan perubahan itu adalah sebuah keniscayaan. Yang namanya hidup di dunia itu pasti berubah, karena sifat asli dunia adalah berubah. Oleh karena itu, apa yang kemudian disebut dengan transformasi atau perubahan itu adalah sesuatu yang berubah dari asalnya. Kemudian perubahan itu bisa positif dan bisa negatif, dan perubahan itu bisa bersifat atau berasal dari internal diri kita ataupun eksternal dari luar diri kita. Sebuah kelaziman dan keniscayaan sebagai makhluk ciptaan Allah. Dunia ini al-alam mutaghayyirun wa kullu mutaghayyirin hadithun yuntijul alam hadith, bahwa alam ini berubah dan setiap yang berubah itu artinya baru. Oleh karena itu kesimpulannya adalah alam ini baru. Alam ini baru artinya alam ini tidak qadim. Alam bukan yang qadim, artinya alam ini makhluk. Artinya semua makhluk pasti berubah. Ada perubahan yang diinginkan oleh kita dan ada perubahan yang tidak diinginkan oleh kita. Perubahan-perubahan alamnya saja yang bersifat sunnatullah, bencana alam, wabah, penyakit, dan itu akan membuat sebuah perubahan terhadap kehidupan manusia. Contohnya saja kemarin kita menghadapi wabah COVID-19. Bukan hanya kemarin saja, setelah hari ini pun efeknya masih terasa. Sebagian kantor masih mungkin melaksanakan yang WFH. Di kampus saja perguruan tinggi itu masih 30-70%. 70% offline dan 30% masih online perkuliahan itu. Dan menghasilkan sarjana-sarjana online kemarin itu. Nah, artinya Bapak sekalian, kita sebagai seorang muslim, bagaimana sikap kita terhadap perubahan itu atau transformasi itu? Tentunya mau tidak mau kita harus siap menghadapi itu. Karena apa? Karena kalau kita tidak siap menghadapi transformasi, berbagai macam perubahan di berbagai bidang, transformasi di bidang pendidikan, transformasi bidang sosial, transformasi bidang kesehatan, transformasi di bidang digital, transformasi bidang ekonomi. Kalau kita tidak siap menghadapi itu, maka kita akan digilas oleh transformasi itu sendiri. Kalau kita harus siap dan karena tidak mau tergilas oleh roda transformasi itu, lalu apa yang harus kita miliki? Maka jawabannya tiada lain adalah spirit perjuangan itu sendiri yang kemudian dalam Islam disebut jihad. Jadi jihad adalah spirit perjuangan untuk menghadapi segala macam urusan, termasuk transformasi atau perubahan. Secara etimologis jihad itu sendiri berakar kata dari kata jahdun dan cuhdun. Jahdun berarti sukar atau letih, karena orang yang berjihad berarti dia akan merasakan kesukaran, keletihan, karena adalah sebuah action perjuangan. Ada juga berarti kemampuan, itu artinya bahwa seorang yang berjihad, orang harus memiliki kemampuan yang optimal untuk itu. Tetapi kemudian ketika kita hari ini berbicara tentang jihad, maka seolah-olah momok yang sangat menakutkan.
Karena apa? Karena segelintir orang kadang salah atau keliru memahami itu. Dianggapnya ada sebuah radikalisme, kekerasan, pembunuhan, pemboman dan lain sebagainya, bahkan terorisme. Jihad itu sendiri sesungguhnya adalah sebuah spirit perjuangan, kemampuan kita, keberdayaan dalam diri kita untuk melakukan sesuatu yang baik, untuk kita perjuangkan, untuk mencapai tujuan yang kita inginkan. Itulah spirit jihad atau spirit perjuangan itu sendiri. Boleh jadi ada yang mengatakan bahwa jihad itu perang, tetapi dalam konteksnya tersendiri. Tetapi itu pun masih luar biasa persyaratan-persyaratannya. Zaman Nabi pun demikian. Oleh karena itu Nabi memberikan penjelasan kepada banyak berbagai aspek lapangan jihad itu, sesuai dengan konteksnya. Suatu hari dalam kitab Tanbihul Ghafilun, Syekh Abdul Lais As-Samarqandi meriwayatkan ada seorang sahabat datang kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, aku ingin ikut berperang dengan engkau dan para sahabat yang lain." Lalu kata Nabi, "Apakah kamu masih punya orang tua?" "Ya, ya Rasulullah." "Bagaimana keadaan orang tuamu?" "Orang tua saya sudah tua di rumah ya Rasulullah dan sakit-sakitan." "Siapa yang mengurusmu kalau kau pergi?" "Tidak ada ya Rasulullah." Lalu kata Rasulullah, "Kau tinggal diam di rumahmu, urus orang tuamu, itulah jihadmu." Artinya jihad mengurusi orang tua, berbakti kepada orang tua adalah jihad. Suatu hari seorang perempuan datang kepada Rasulullah ingin mengikuti jihad. Kata Rasulullah, "Jihadul mar'ati fi baitiha." Jihad seorang wanita, seorang istri adalah di rumahnya. Urus rumah tangga, urus anak, urus suami, itu jihadmu kaum ibu. Itu artinya menunjukkan bahwa jihad itu adalah kesungguhan dalam melaksanakan ketaatan semua kebaikan perintah Allah di berbagai lini. Bahkan suatu hari Nabi mengatakan bahwa man kharaja li ta'allama ilman bahwa fi sabilillahi hatta yarji'a. Barang siapa yang keluar dari rumahnya untuk menuntut ilmu, maka dia berada di jalan Allah sehingga dia kembali lagi. Artinya menuntut ilmu adalah jihad. Maka al-mu'minuna liyanfiru kafah falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatun liyatfaqahu fid-din. Dalam surah At-Taubah 122 Allah menegaskan tidak mesti keluar semua berperang, maka sebagian hendaklah mencari ilmu, memperdalam ilmu agama, karena itu adalah jihadnya. Hadirin rahimakumullah. Jadi dalam hal ini lebih tegas lagi jihad semangat perjuangan kita untuk menghadapi sebagai macam perubahan. Sebab kalau orang tidak memiliki spirit perjuangan yang kuat, maka dia akan lemah dalam menghadapi transformasi di berbagai bidang kehidupan yang ada di hadapannya. Kemudian Rasulullah SAW menegaskan, wal mujahidu man jahada nafsahu fi ta'atillah. Seorang mujahid, seorang yang berjihad adalah orang yang senantiasa berjihad, memerangi dirinya, jiwanya dalam melaksanakan ketaatan kepada Allah. Itu artinya berjihad itu adalah senantiasa memelihara, mewujudkan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya kesungguh-sungguh dalam memelihara ketaatan kepada Allah. Jihadun nafsi. Jihadun nafsi itu artinya kalau dihubungkan dengan tujuan jihad adalah li'ala'i kalimatillah yal ulya, meninggikan kalimah Allah, maka jihadun nafsi, memerangi diri itu artinya terapkan hukum-hukum Allah dalam diri kita, laksanakan semua perintah Allah oleh kita dan jauhi semua apa yang dilarang Allah oleh kita, sehingga kalimatullah yal ulya itu benar-benar tegak lurus berdiri di dalam diri kita. Itulah jihadun nafsi. Jangan kemudian kita ingin meluruskan orang lain sementara kita belum meluruskan diri sendiri, diri kita belum lurus dengan atas nama jihad itu sendiri. Nah, jadi spirit perjuangan yang disebut jihad itu justru sebagai modal utama bagi kita untuk menghadapi berbagai macam transformasi perubahan di berbagai bidang kehidupan kita. Kemudian yang kedua, seorang muslim ketika menghadapi transformasi perubahan apapun bentuknya, maka dia akan menganggap itu sebuah cobaan, ujian bagi dirinya. Sebagai ujian. Allah Subhanahu wa taala berfirman, kullu nafsin dha'iqatul maut, bahwa setiap jiwa, setiap diri, kullu dzi ruhin, setiap yang bernyawa
itu akan mengalami kematian. Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnatan, dan kami akan menguji kamu sekalian, kata Allah, dengan keburukan dan kebaikan sebagai fitnah, ujian, cobaan atas keimanan, kesabaran kita dalam menghadapi setiap ujian-ujian tadi. Itu artinya bahwa setiap diri kita adalah terbatas dan dibatasi oleh apa yang disebut dengan kematian. Kematian adalah ujung dari segala kehidupan ini. Artinya bahwa kebaikan, kesuksesan, bahkan keburukan, malapetaka, bencana itu akan dibatasi oleh kematian. Kalau orang sudah mati selesai semua urusannya. Suksesnya selesai, kayanya selesai, penderitaan pun selesai dengan kematian. Nggak ada lagi orang walaupun misalkan dia mendapatkan atau diuji oleh Allah dengan penyakit yang berat, setelah mati selesai, hilang tuh penyakitnya. Jadi kematian adalah batas akhir kehidupan dunia ini. Lalu kemudian Allah menegaskan bahwa, dan itulah habislah transformasi itu, perubahan itu selesai di situ. Kemudian yang kedua, selanjutnya di ayat itu Allah menegaskan wa nabluukum bisyarri wal khair. Dalam bentuk transformasi kebaikan ataupun keburukan itu adalah sebagai ujian bagi kita. Kebaikan ujian, keburukan apalagi. Kadang-kadang kita menganggap bahwa hanya keburukanlah sesuatu yang tidak kita inginkan, bencana, penyakit dan sebagainya, kehilangan, itu adalah sebagai bencana. Tetapi harta benda, mobil, kekayaan, jabatan, kesuksesan tidak dianggap sebagai ujian. Pada Allah menegaskan dua-duanya adalah fitnah, dua-duanya adalah ujian. Keburukan ujian untuk kesabaran, sementara kesuksesan, kebaikan yang kita anggap baik, harta benda dan sebagainya adalah ujian apakah kita bisa bersyukur atau tidak atas kenikmatan itu. Jadi kenikmatan adalah ujian juga, ujian untuk bersyukur. Kemudian musibah itu pun ujian untuk kita bisa bersabar. Jadi berbagai macam perubahan transformasi yang kita hadapi dalam kehidupan sehari, transformasi di rumah, transformasi di lingkungan tempat kita tinggal, transformasi di kantor, maka semuanya itu adalah sebagai ujian. Yang baik ujian kesabaran, ujian untuk kita bersyukur, yang buruk adalah ujian untuk kita bersabar untuk menghadapinya dengan baik sehingga kita lulus dari ujian itu. Oleh karena itu, spirit perjuangan itu menjadi penting dan modal utama, sehingga kemudian yang ketiga, perjuangan menghadapi transformasi itu harus kita hadapi dengan penuh kesabaran, karena Al-Quran selalu menggandengkan jihad itu dengan kesabaran. Hatta na'lamal mujahidin minkum was-sabirin, sehingga kami mengetahui siapa yang benar-benar berjuang, siapa yang benar-benar kokoh dalam perjuangannya, dan siapa yang bersabar di antara kamu sekalian. Artinya perjuangan membutuhkan kesabaran. Tanpa kesabaran dalam menghadapi segala sesuatu, maka semuanya akan sia-sia. Oleh karena itu, miliki spirit perjuangan yang kokoh kuat dilandasi karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, landasi juga dengan kesabaran dalam menghadapinya. Tanpa itu semua, kita akan terkilas oleh apa yang disebut dengan arus transformasi itu sendiri. Membiarkan diri tidak menghadapi transformasi perubahan dalam berbagai apapun adalah sebagai mangsa dari transformasi. Muslim kafah siap untuk menghadapi itu semua dengan semangat spirit perjuangan jihad dan kesabaran. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.